Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam lindungannya, kesehatan, keselamatan dan kenikmatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Baik anak-anakku yang sangat berbahagia, kesempatan ini kita akan belajar bersama Pak Pur dalam menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif sebagaimana materi bahasa Indonesia kelas 9. Oke anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita raih pada kesempatan ini menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang masalah aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan capaian indikator pada pembelajaran ini, yang pertama adalah menentukan tujuan pidato persuasif, yang kedua menentukan unsur kebahasaan pidato persuasif. Ini. Agar capaian ini benar-benar dapat kita raih anak-anak, mari kita rumuskan pembelajaran kita. Bahwa tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari teks pidato persuasif ini nanti, kita atau sebagai siswa dapat menentukan struktur pidato persuasif dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mempelajari pidato persuasif ini, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan pidato persuasif dengan baik pula. Ini tujuan pembelajaran kita. Oleh karena itu, anak-anakku semua, mari kita amati bersama sebuah teks pidato. Tulisannya kecil-kecil anak-anak. Pidato dengan judul disiplin. Kita baca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak kami yang kami cintai. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Iya. Sengaja saya sampaikan salah selamat pagi dengan ucapan yang lebih semangat, yang lebih keras. Agar apa anak-anak? Agar kita lebih semangat. Anak-anak yang tidak bersemangat berarti tidak siap menerima pelajaran pada hari ini. Anak-anak yang kami cintai, disiplin adalah dasar dari semua keberhasilan, dan tanpa disiplin semua hasil tidak akan sempurna. Pagi ini ingin kembali menegaskan bahwa disiplin hanya dapat ditegakkan dari diri kita sendiri dan bukan dari orang lain. Alhamdulillah meskipun masih ada anak yang terlambat datang sekolah, namun penurunan sudah lumayan. Saya cukup bangga kepada anak-anak yang terus berupaya menjadi yang terbaik. Ingat anak-anak, jangan biarkan dirimu menyesal di kemudian hari, karena tidak menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam setiap sendi kehidupan. Sukses tidak akan datang dengan sendirinya. Hanya dengan sikap disiplin, maka semua proses akan dapat dilalui. Oleh sebab itu anak-anak kami yang berbahagia, tunjukkan semangat jiwa muda untuk hidup yang lebih baik, menjadi revolusioner, menjadi revolusioner kepada yang lain. Mulai saat ini mari tanamkan jiwa dan diri agar selalu menjalani hidup sehat dan disiplin untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam jiwa disiplin akan lahir karakter dan jiwa yang kuat dan sangat berkepribadian.
Setiap kali saya berkesempatan untuk memberikan motivasi, saya hanya memberikan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan. Anak-anak, anakku didik yang berbahagia, mari berhati-hati, berhenti mengikuti tren budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Akhir kata, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sudah membaca teks disiplin, teks pidato persuasif dengan judul disiplin. Ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bagaimana toh teks disiplin atau teks pidato persuasif itu. Baik, mari kita lanjutkan. Bahwa pembelajaran pada kesempatan ini setelah kita mengamati sebuah teks pidato persuasif itu, mari kita rumuskan bersama-sama bahwa kita yang pertama akan mengulas kembali mengetahui pengertian pidato persuasif. Yang kedua, bagaimana toh struktur pidato persuasif itu. Yang ketiga, bagaimana unsur kebahasaan pidato persuasif. Oke, tidak perlu lama-lama anak-anak kita di dalam memahami hal ini. Mari kita langsung menuju pada pengertian pidato persuasif. Apa pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan memengaruhi pendengar, menghadirkan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembaca. Jadi pidato yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan memengaruhi pendengar. Dengan cara apa? Menghadirkan berbagai macam argumen. Argumennya siapa? Argumen dari sudut pandang dari pembicara itu tadi. Oke anak-anak, sekarang kita ketahui bagaimana strukturnya. Struktur pidato persuasif kita bagi menjadi 3 anak-anak. Struktur pidato persuasif kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Apa itu? Apa itu pembuka? Bahwa pada struktur pidato persuasif yang pertama, pembuka, ini berarti bahwa dalam pembuka pidato persuasif terdapat salam pembuka. Biasanya diucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Yang kedua, pada pembuka pidato persuasif terdapat sapaan. Sapaan ini adalah menyapa siapa yang ada di depan kita. Misalnya di situ ada Bapak Ibu guru, tadi dalam contoh pidato kan, ada Bapak Ibu guru, maka dia mengucapkan dengan ucapan Bapak Ibu guru, ya, tadi Bapak Ibu guru dan anak-anak yang saya hormati atau kami cintai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu guru, anak-anak yang kami cintai. Ini sapaan. Berikutnya ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam pembuka ini pertama-tama biasanya mengajak syukur. Seperti Pak Pol mengawali pembelajaran tadi. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Syukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, dan sebagainya. Berikutnya ucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada hadirin, mengucapkan terima kasih kepada yang disapa tadi atas kehadirannya. Atas apa, dan seterusnya. Kemudian kita sampaikan tujuan pidato. Apa pidato ini tujuannya? Tadi kita bicara tentang disiplin.
Ya, tujuannya apa tadi? Untuk menggerakkan anak-anak biar menjadi insan yang disiplin. Ini adalah pembuka. Kemudian pada struktur yang kedua, ini isi. Isi itu berisi argumen atau informasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pembicara. Jadi apa yang diinginkan oleh si pembicara itu. Ini isi, inti daripada pidato itu. Intinya tadi apa? Mengajak agar anak-anak ini selalu berbuat disiplin. Berbuat disiplin. Argumennya apa, anak-anak? Argumennya tadi, disiplin adalah kunci keberhasilan. Disiplin adalah apa-apa-apa ini. Kemudian struktur pidato persuasif yang ketiga adalah penutup. Penutup itu berupa simpulan. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Dengan kita berbuat disiplin, selalu disiplin dalam segala hal, akan menjadi anak yang sukses. Kemudian ucapan terima kasih kembali, boleh diungkapkan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas apanya. Kemudian permohonan maaf. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf, biasanya begitu. Kemudian salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Itu adalah struktur pidato persuasif, di mana terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Sudah paham, anak-anak? Baik, kita akan menuju pada bahasan berikutnya, yaitu unsur kebahasaan pidato persuasif. Unsur kebahasaan pidato persuasif ini yang biasanya agak lama, memerlukan pembahasan kita. Unsur kebahasaan pidato persuasif yang pertama terdapat konjungsi atau kata hubung koordinatif. Merupakan penghubung dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Ini masih menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Kemudian yang ketiga, konjungsi korelatif, yaitu menghubungkan dengan dua pasang kata. Yang keempat, konjungsi antar kalimat, menghubungkan kalimat dengan kalimat. Itu. Jadi ada 4 macam konjungsi. Jadi kita lihat di dalam pidato persuasif yang kita kaji, di situ adalah adanya kata hubung yang menghubungkan dalam kalimat dan menghubungkan antar kalimat. Menghubungkan dalam kalimat ada koordinatif, subordinatif, dan korelatif, tapi yang antar kalimat ini ada satu. Kita akan pahami dan bahas satu persatu, anak-anak. Konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama itu. Macamnya dan atau serta, tetapi, dan sedangkan. Ya. Contohnya apa? Ini contoh kalimatnya. Upacara peringatan diikuti oleh peserta didik dan pembina. Wah, sebenarnya kalimat yang paling tepat peserta didik dan guru. 2. Para pejuang bersemboyan merdeka atau mati. 3. Mereka berkorban demi nusa, bangsa, dan negara dan agama serta kehormatannya di mata dunia. Serta. Sekarang tetapi, cara ini sederhana tetapi sulit untuk dilaksanakan.
Sekolah berupaya meningkatkan partisipasi siswa, sedangkan orang tua memberi atau memantau kegiatan anaknya di rumah. Ini konjungsi yang koordinatif yang berkedudukan sama dan atau serta tetapi sedangkan. Itu. Berikutnya anak-anak, subkoordinatif. Konjungsi subkoordinatif ini jenis konjungsinya ada konjungsi subkoordinatif waktu, subkoordinatif syarat, subkoordinatif pengandaian, subkoordinatif sebab, hasil, cara, dan komplementasi. Macam-macam. Kita berikan contoh 4 saja. Yang subkoordinatif waktu ini menggunakan kata hubung. Nah, konjungsi itu kata hubung anak-anak. Konjungsi kata hubung sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, dan seterusnya. Jadi manakala nanti kita diminta untuk mencari subkoordinatif waktu, kita mencari kata-kata yang di situ ada sejak. Ia mempelajari bahasa Indonesia sejak kecil. Semenjak apa-apa dan seterusnya. Kedua, konjungsi syarat. Konjungsi syarat ini biasanya menggunakan kata jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Jadi kita akan menjadi anak yang berhasil jikalau selalu menerapkan disiplin dalam diri kita. Ini contoh. Kemudian pengandaian. Andaian ini menggunakan kata-kata andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Sekiranya Bapak bisa hadir pada kesempatan ini, kami akan senang sekali. Sekiranya, seumpama, seandainya Bapak bisa hadir pada pertemuan reuni ini, sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tujuan ini menggunakan kata agar, supaya, biar. Konsesif, biarpun, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Ini. Kemudian konjungsi yang korelatif anak-anak. Konjungsi korelatif itu menghubungkan dua unsur atau lebih dengan menggunakan dua pasang kata. Nah, kita berikan contoh itu. Macam konjungsi korelatif itu baik maupun, baik tua maupun muda, semua hadir dalam perlombaan 17 Agustus. Baik tua maupun muda, berarti itu baik maupun, baik berpasangan dengan maupun. Selanjutnya anak-anak, tidak hanya dipasangkan dengan tetapi juga. Tidak hanya anak-anak perempuan saja yang mendapatkan giliran melompat, tetapi juga laki-laki. Bukan hanya dan melainkan. Bukan hanya guru yang hadir, melainkan juga siswa. Kemudian demikian dan sehingga. Demikian sehingga. Sedemikian rupa sehingga. Entah ini, entah itu. Jadi entah itu bergabung dengan entah. Jangankan bergabung dengan pun, berpasangan dengan pun. Jangankan hidup, mati pun rela. Gitu ya. Jangankan sakit, mati pun rela. Biasanya ini contoh penggunaan kata di dalam konjungsi korelatif. Sekarang
konjungsi antar kalimat. Maaf, di sana masih tertulis konjungsi subordinatif, bukan konjungsi antar kalimat. Yaitu menggabungkan kalimat dengan kalimat yang biasanya terletak di awal kalimat, kemudian diikuti dengan tanda baca koma. Apa itu? Yang pertama adalah pertentangan. Pertentangan itu kalimat sebelumnya ini ada satu pernyataan. Kemudian dirangkai dengan kalimat berikutnya yang diikuti dengan namun. Misalnya kata apa ya anak-anak? Misalnya, adik ingin ikut ke Solo, namun adik ingin ikut ke Solo, titik. Namun ayah tidak mengizinkannya. Nah, ini sebuah kalimat yang dihubungkan tetapi menggunakan kata hubung antar kalimat. Kemudian berkaitan dengan waktu. Ini sesudah itu. Sesudah itu. Ada kalimat di atasnya, kalimat sebelumnya, kemudian ada sesudah itu aku pergi ke kamar mandi misalnya. Kemudian penambahan itu ada kalimat kemudian ditambahkan lagi dengan kata selain itu. Pembalikan itu ada kalimat di depan kemudian dibalik sebaliknya. Kakaknya sangat rajin, sebaliknya adiknya sulit sekali diatur. Misalnya, keadaan sesungguhnya ini. Jadi ada kalimat sebelum penguatan bahkan. Jadi ada kalimat dikuatkan dengan bahkan. Akibat ada pernyataan di depannya, kemudian kalimat oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini contoh saja. Itu Bapak Ibu, anak-anakku yang berbahagia, pembelajaran kita tentang struktur dan unsur kebahasaan. Oke, dengan kesimpulan anak-anak bahwa struktur teks pidato persuasif itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Sedang unsur kebahasaannya itu terdiri dari konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang konjungsi koordinatif itu juga ada koordinatif sendiri dan konjungsi subkoordinatif. Ini sudah kita pelajari bersama, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Baik, anak-anak yang saya banggakan, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian dapat lebih memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.